Dinas Hukum Angkatan Laut adalah Badan Pelaksana Pusat Balakpus TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut agar kita terhindar dari pelanggaran, baik pelanggaran disiplin militer ataupun pelanggaran pidana. Laksanakan ibadah. Hukum adalah pondasi yang kuat menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa lagi bersama saya Tasya. Dan kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh saya Vivi di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Santasya tahu nggak di podcast kali ini kita akan bahas apa nih? Tahu dong Vi, kita kan akan bahas hukum. Tapi nih Vi, aku mau tahu deh hukum di Angkatan Laut sendiri itu seperti apa dan gimana sih jalannya hukum di Angkatan Laut? Nah, di hadapan kita sendiri San, udah ada narasumber yang kompeten yang akan memberikan kita informasi tentang hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut, yaitu Kolonel Laut Hukum Alim Gunawan SH, yang sehari-hari beliaunya menjabat sebagai Kasubdis Dargakum Diskumal. Selamat datang Monijin Kasubdis. Apa kabar Monijin? Alhamdulillah pagi hari ini sehat-sehat saja. Bagaimana Susan Tasa, Susan Natalia juga harapannya sehat. Puji Tuhan, baik juga Monijin. Baik juga Monijin Kasubdis, saya izin bertanya nih, sebenarnya apa sih tupoksi Dinas Hukum Angkatan Laut bagi institusi dalam hal ini organisasi TNI Angkatan Laut? Dinas Hukum Angkatan Laut adalah Badan Pelaksana Pusat Balakpus TNI Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut yang meliputi hukum laut, hak asasi manusia, humaniter, terus hukum dan perundang-undangan, terus kesadaran dan penegakan hukum, bantuan hukum, dan juga kerjasama dan perjanjian. Semuanya ini dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Fungsi Diskum Mabesal, jadi kita kalau bisa Diskum Mabesal. Yang pertama adalah menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan Angkatan Laut. Ini adalah juga melaksanakan rencana kegiatan Dinas Hukum Angkatan Laut secara berkelanjutan. Yang kedua juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan hukum laut nasional, hukum laut internasional, hak asasi manusia, humaniter. Semua ini dalam upaya menegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Diskumal juga punya fungsi menyelenggarakan pembinaan hukum perundang-undangan di lingkungan TNI Angkatan Laut, baik tingkat nasional, di tingkat TNI maupun TNI Angkatan Laut. Tugas terhadap perundang-undangan ini kalau dipelajari tahun lalu ini termasuk program legislasi nasional, Prolegnas. Itu Dinas Hukum atau terlibat. Kita tahu bahwa tahun lalu ada 2 undang-undang yang direvisi. Pertama, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tahun lalu masih dalam tahap di kementerian lembaga. Jadi belum sampai disahkan di tingkat DPR. Yang kedua, revisi tentang undang-undang pelayaran. Ini sudah disahkan yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Terhadap kedua revisi undang-undang ini Diskumal sangat aktif, baik rapat di tingkat-tingkat TNI Angkatan Laut, rapat di Mabes TNI maupun di kementerian lembaga. Terus yang tahun lalu juga kita contohkan terkait dengan perundang-undangan di yang statanya TNI Angkatan Laut itu ada sekitar 79 perkasal yang masuk ke Diskumal. Artinya kita pelajari, kita harmonisasikan itu fungsi. Sebenarnya ada fungsi juga Diskumal menyelenggarakan peningkatan kesadaran hukum, termasuk penyuluhan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut. Tentang penyuluhan hukum, kita tidak hanya berdiri sendiri Diskumal,
Namun kita punya Diskum Utama, punya Diskum Lantamal, bahkan di tingkat resimen kalau di brigade kita punya perwira hukum. Itu juga kita upayakan, kita berdayakan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada prajurit di bawahnya. Jadi tidak hanya Diskumal yang turun ke bawah. Kalau Diskumal tahun 2025 ini punya program penyuluhan itu ada 9 titik. Ada Lantama, ada Lanal, ada Batalion Infanteri Marinir. Kalau tahun lalu ada 7 titik. Itu termasuk kategori penyuluhan hukum. Ada juga program P4GN yang kita menggandeng BNNP. Khusus P4GN ini kita sasarannya ke Lantamal. Jadi tahun ini 2025 rencana kita itu ada 5 titik ke Lantamal kita menggandeng BNNP. Jadi narasumbernya ada dari BNNP karena dari BNN yang tahu bagaimana jenis-jenis narkotika, bagaimana efek menggunakan narkotika. Contoh narkotika ganja seperti ini, dia yang punya, kita nggak punya. Juga narasumber dari kita sendiri, karena kan kita ke Lantamal, kalau BNNP menyampaikan bahwa inilah jenis narkotika, efek dan lain sebagainya. Kalau kita menyampaikan aturan-aturan yang terkait dengan narkotika dilakukan oleh prajurit kita. Jadi kalau prajurit kita melanggar, bagaimana sanksinya? Kita menyampaikan. Itu. Ada juga fungsi yang lain, itu memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada personil. Termasuk di dalamnya juga kita memberikan pertimbangan tentang aset dan bangunan TNI Angkatan Laut. Kita memberikan pertimbangan di bidang hukumnya. Terus Diskumal juga punya fungsi menyelenggarakan kerjasama dan perjanjian, termasuk kontrak-kontrak yang meliputi pembentukan NK. Namun kalau NK kan domainnya Mabes TNI. Kalau di TNI Angkatan Laut itu adalah PKS, perjanjian kerjasama. Itu tahun lalu saja, tahun 2024, Diskumal itu mempelajari, memberikan masukan sampai melakukan sinkronisasi rapat bersama dengan staf terkait, itu ada 32 PKS. Selanjutnya kita juga punya fungsi memberikan pembinaan personil korp hukum. Perlu kita ketahui bersama bahwa mulai tahun 2022 perwira hukum sudah punya korp tersendiri, yaitu korp ke-9. Jadi punya korp sendiri. Selanjutnya Diskumal juga punya fungsi melaksanakan reformasi birokrasi di bidang perundang-undangan. Itu diantara fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Diskumal. Ada lagi nggak, mohon izin? Ada fungsi yang penting ini, bahwa Diskumal mempunyai fungsi memberikan pertimbangan tanggapan hukum, memberikan pertimbangan dan tanggapan hukum kepada Bapak Kasal dan pejabat lainnya yang terkait dengan bidang hukum. Tidak hanya kepada bawahan, namun juga memberikan pertimbangan saran hukum kepada Bapak Kasal dan pejabat lainnya, baik di maupun tidak. Demikian, terima kasih. Mohon izin, untuk tadi kan tupoksinya bagi institusi. Betul. Bagaimana kalau bagi prajurit Angkatan Laut itu sendiri, Jin? Dan apakah itu mencakup keluarga besarnya juga, mohon izin? Kalau tentang bantuan hukum, betul. Jadi begini, kalau tentang bantuan hukum tadi kan termasuk fungsi dari Diskumal. Bantuan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut itu dasarnya yang pertama Undang-Undang TNI, Mbak. Undang-Undang TNI tahun Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu pasal 50 ayat 2 itu menyatakan bahwa prajurit memperoleh rawatan dinas berupa bantuan hukum. Yang kedua ada juga PP 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI. Itu juga menyampaikan ada bantuan hukum. Terus selanjutnya ada Perpang nomor 46 tahun 2023. Di intern TNI Angkatan Laut itu ada Perkasal nomor 1 tahun 2020. Itu tentang bantuan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut. Bantuan hukum itu di Perkasal nomor 1 tahun 2020 dinyatakan bahwa penerima bantuan hukum yang pertama prajurit, jelas itu kan prajurit. Yang kedua PNS. Yang ketiga keluarga. Nah, keluarga ini meliputi istri, suami, anak yang belum menikah atau usia di bawah 25 tahun. Terus yang keluarga juga masuk
mertua, orang tua, bisa itu. Jadi mertua, orang tua itu mempunyai hak bisa minta bantuan hukum ke Dinas Hukum Angkatan Laut. Sebenarnya juga para purnawirawan, pensiunan PNS itu juga bisa meminta bantuan hukum kepada TNI Angkatan Laut. Ada koperasi atau yayasan di bawah naungan TNI Angkatan Laut, juga kepada organisasi Jalan Industri. Jadi bantuan hukum itu tidak hanya prajurit saja, ternyata juga keluarga juga masuk. Terus bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada prajurit oleh Diskum Mabes saja. Kita punya Diskum Utama, Diskum Armada 123, Diskum Armada RI, Diskum Lantamal, Pakum di Marinir. Selanjutnya juga kalau minta bantuan hukum tidak terfokus di mana prajurit tersebut berdinas. Contohnya dinas di Mabesal, tidak harus minta bantuan hukum di Mabesal, karena kita harus melihat objek perkaranya. Contohnya kalau perkara perdata, orang tua punya perkara perdata di Medan contohnya, kita bisa minta bantuan hukum ke Diskum Lantamal 1 Belawan. Tentunya prosedurnya ke sini dulu baru kita menuju ke sana. Artinya tidak terfokus di mana prajurit tersebut berada. Nah, untuk jenis pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh prajurit dari strata paling bawah sampai strata paling atas? Terkait dengan jenis pelanggaran hukum di prajurit TNI, termasuk TNI Angkatan Laut, itu ada 2 jenis pelanggaran, Pak. Ada pelanggaran hukum disiplin militer dan ada pelanggaran pidana. Karena ini beda. Kalau pelanggaran hukum disiplin militer ini diatur Undang-Undang 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Kalau pelanggaran pidana itu pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur kejahatan. Kalau pidana banyak undang-undang yang mengatur. Contoh kita ada KUHP, ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, ada Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan lain sebagainya. Artinya semua undang-undang yang mengatur kejahatan berlaku juga untuk prajurit kita. Jadi karena undang-undang kan begitu diundangkan itu ada istilah fiksi hukum. Semua orang itu dianggap mengetahui tentang undang-undang. Jadi kita tidak bisa, prajurit kita tidak bisa mengelak. Mungkin komandan, kami belum tahu kalau ini dilarang, itu tidak boleh. Dengan undang-undang disahkan oleh disahkan, atau kalau kita lihat undang-undang bahwa ada diundangkan pada tanggal sekian. Dengan diundangan tersebut semua orang di seluruh Republik Indonesia ini dianggap mengetahui. Jadi tidak ada alasan bahwa prajurit kita menyampaikan ke komandan kesatuannya tidak tahu, tidak ada alasan. Terhadap 2 pelanggaran tersebut memang beda penyelesaiannya, Mbak. Beda penyelesaiannya. Jadi kembali lagi kalau pelanggarannya ada 2, pelanggaran hukum disiplin dan pelanggaran pidana. Demikian. Lantas bagaimana penyelesaiannya baik pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran pidana? Tentang penyelesaiannya, kalau pelanggaran hukum disiplin militer memang penyelesaiannya simpel, sederhana. Karena saat prajurit melakukan pelanggaran disiplin militer, ini penyelesaiannya oleh Ankum, oleh pemeriksa. Pemeriksa itu di dalam Undang-Undang 25 tahun 2014 itu Ankum juga pemeriksa. Yang kedua, perwira atau bintara yang mendapat perintah dari Ankum juga boleh memeriksa. Yang ketiga, pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang contohnya POM AL atau Provos itu boleh melakukan pemeriksaan. Setelah diadakan pemeriksaan, tentunya pemeriksaan membuat BAP. BAP tentunya tersangkanya diperiksa, saksinya yang melakukan pelanggaran diperiksa, terus alat buktinya juga harus ada didukung. Nah ini khusus pelanggaran disiplin militer, Mbak. Ini karena tadi sampaikan dari awal sangat simpel, untuk alat bukti minimal hanya 1, Mbak. Beda dengan pidana. Ini diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 pasal 37 ayat 3 bahwa alat bukti sekurang-kurangnya 1. Jadi kalau ada prajurit yang melanggar, prajurit tersebut
mengakui ada pelanggaran, ada saksinya, kan alat bukti saksi, alat bukti juga petunjuk, juga surat, juga dokumen elektronik itu alat bukti. Itu setelah diadakan pemeriksaan tentunya dilaporkan pada ankumnya. Nanti ankumnya akan menjatuhkan hukuman disiplin apabila itu punya keyakinan bahwa prajurit tersebut melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin ini prosedurnya harus melalui sidang disiplin, Pak. Jadi tidak bisa hanya langsung diberikan cap hukuman disiplin, tidak boleh. Ini sudah diatur di Cap Kasar 1368 bahwa penjatuhan hukuman disiplin harus melalui sidang disiplin. Setelah sidang disiplin, ini hukumannya ada 3. Apakah ankum akan menjatuhkan teguran? Yang kedua, apakah akan menjatuhkan penahanan disiplin ringan? Penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari. Atau penahanan disiplin berat. Penahanan disiplin berat paling lama 21 hari. Jadi hakim akan menjatuhkan di antara 3 itu. Tentunya melihat kesalahan prajurit tersebut, terus melihat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, hal yang memberatkan. Itu penyelesaian perkara disiplin. Izin Kasubdis, kalau begitu apakah perkara yang sudah dijatuhi hukum disiplin oleh ankum terhadap prajurit tersebut, apakah masih boleh diproses secara peradilan militer atau sebaliknya? Sudah dijatuhi pidana penjara tetapi dijatuhi hukum disiplin juga. Kalau seperti itu bagaimana, izin? Tadi dari awal kan sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana beda ranah. Pelanggaran disiplin ya diselesaikan secara disiplin. Pelanggaran pidana diselesaikan melalui peradilan pidana. Namun masih dijumpai ya satuan ankum itu menjatuhkan hukuman disiplin terhadap prajurit yang sebenarnya melanggar pidana. Nah, terhadap yang seperti ini, kejadian seperti ini di Undang-Undang 25 tahun 2014 pasal 37 ayat 6 menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana dan tuntutan lainnya. Jadi apabila prajurit kita melakukan tindak pidana, ya jangan didisiplinkan. Karena tadi tidak menghapuskan. Sekarang kalau pihak korban tidak puas, era sekarang kita tahu bahwa orang hampir rata-rata mengerti tentang hukum. Jadi orang sekarang itu sudah, masyarakat negara kita sudah pintar. Oh ini kami nggak puas ini terhadap kok hanya di intern angkatan laut itu. Kalau yang pihak korban melapor kepada satuan lebih atas atau melapor ke Pomal, tentunya Pomal akan menindaklanjuti tetap proses pidana. Sebaliknya, apakah perkara pidana ya, yang sudah dijatuhi tadi, sudah tidak pidana bersyarat atau pidana penjara, bahkan yang masih dalam proses pengadilan, proses pemeriksaan di tingkat pengadilan, itu tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin, tidak boleh. Jadi saya ulangi, kalau penjatuhan hukuman disiplin tidak masuk pidana, masih bisa. Tapi sebaliknya, kalau prajurit kita sudah dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan militer, atau bahkan masih dalam proses di pemeriksaan pengadilan militer, itu tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin. Kalau seperti itu, bagaimana dengan masa depan atau karir seorang prajurit yang sudah dijatuhi hukuman dan perkaranya sudah diselesaikan? Terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran, ya, baik pelanggaran disiplin, pelanggaran pidana, prajurit kita, prajurit Jalasana ya, Siap, itu ya, sudah sepertinya sudah mempedomani semua prajurit. Semua prajurit yang kedua bunyinya apa? Tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan. Ya. Juga prajurit Jalasana sepertinya sudah mempedomani wejangan kata-kata mutiara dari
Pangeran Samurnyowo atau KGPAA Mangkunegoro I. Itu ada, beliau menyampaikan untian kata mulat sariro hangrosowani. Artinya mawas diri dan berani bertanggung jawab. Nah, tadi prajurit Jalasena, prajurit Angkatan Laut sepertinya sudah memedomani. Semua prajurit juga memedomani dari kata-kata mulia dari Pangeran Samurnyowo. Jadi kalau sudah dijatuhi hukuman disiplin maupun dijatuhi pidana penjara, tetap sadar menerima resiko, kan, dari menerima resiko yang akan diberikan oleh pimpinan kepada prajurit kita. Jadi kalau dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, tetap kepangkatan, pendidikan tetap ada sanksinya. Nah, hal ini diatur dalam Perkasal nomor 30 tahun 2018. Nah, jadi kalau prajurit kita dijatuhi teguran, itu sanksi administratifnya pendidikan ditunda 1 periode, kepangkatan ditunda 1 periode. Kalau perwira berarti Dikbangumnya yang ditunda. Kalau Dikbangum 1 tahun 2 kali, berarti yang pertama ditunda, yang kedua boleh. Kalau Diktukba kan 1 tahun sekali, berarti tahun ini sudah eligible, ditunda, baru tahun depan. Untuk pangkat 1 periode itu artinya 6 bulan. Karena kita tahu bahwa kepangkatan di TNI ada 1 tahun 2 periode, 1 April dan 1 Oktober. Jadi kalau ditunda 1 periode, berarti hanya ditunda 6 bulan. Saya contohkan, Sersan 2, ratingnya naik 1 April 2025. Kalau prajurit dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran, kan tadi saya sampaikan pangkat ditunda 1 periode, berarti naik pangkat arti 1 Oktober 2025. Kalau dijatuhi penanganan disiplin ringan, ya, itu pendidikan ditunda 1 periode, untuk pangkat ditunda 2 periode. Kalau dijatuhi hukuman disiplin berat, itu pendidikan ditunda 1 periode, pangkat ditunda 3 periode. Itu kalau hukuman disiplin. Kalau pidana penjara, ya, pidana penjara, kalau dijatuhi pidana denda, itu pendidikan 1 periode, pangkat 1 periode. Kalau dijatuhi pidana bersyarat, tadi saya bilang pidana bersyarat atau pidana percobaan, sama itu istilahnya, pidana bersyarat atau pidana percobaan, itu pendidikan ditunda 1 periode, pangkat ditunda 2 periode. Kalau dijatuhi pidana penjara, paling lama 3 bulan. Ya, pidana penjara paling lama 3 bulan. Itu pendidikan ditunda 1 periode, pangkat ditunda 3 periode. Kalau pengadilan militer menjatuhkan pidana penjara di atas 3 bulan, di bawah 6 bulan, di atas 3 bulan, di bawah 6 bulan, itu pendidikan ditunda 2 periode, pangkat ditunda 5 periode. Kalau pengadilan militer menjatuhkan pidana penjara lebih 6 bulan, itu pangkat, ulangi, pendidikan ditunda 3 periode, pangkat ditunda 7 periode. Kalau 7 periode berarti 3,5 tahun. Jadi ratingnya tahun 2025, nanti 3,5 tahun 2028. Ya, itu seperti itu, Mbak. Itu jadi tetap bahwa karena sudah melakukan pelanggaran, ya, kesempatan mengikuti pendidikan, kesempatan mengikuti kenaikan pangkat, tetap ada resikonya penundaan. Itu sudah ketentuan. Ini juga berlaku di mata yang lain. Iya, TNI AD, TNI sama, ada sanksinya juga. Jadi tidak hanya berlaku di TNI Angkatan Laut, namun juga berlaku di TNI AD maupun TNI Angkatan Udara. Demikian. Jin, kami pernah mendengar dengan istilah dalkar, Jin, atau pengendalian karir bagi prajurit TNI. Mungkin bisa dijelaskan apa itu dalkar dan adakah perkara-perkara yang menjadi pertimbangan dalam dalkar itu sendiri dan bagaimana nih prosesnya dalam TNI Angkatan Laut?
Sama kan damkar atau apa ya? Dalkar ini. Oh, Dan iya. mohon izin kasus. Damkar ya. Kalau damkar yang memadamkan api. Oh iya, betul ya. Kan Siap. beda L sama M Beda ya. M, Iya, damkar, dalkar ya betul. Dalkar tuh kepanjangannya kan pengendalian karir. Siap. Nah, itu loh. Dalkar tuh itu diatur di Perkasal 30 tahun 2018. Ya, Dalkar. Pengertian Dalkar adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, untuk mendapatkan kesempatan penempatan jabatan, pajak, mendapatkan giliran penugasan, gilpen, maupun kesempatan pendidikan dalam rangka meraih, mencapai karir yang tertinggi dengan wajar. Itu istilah Dalkar. Memang Dalkar tuh saat ini prajurit kita itu kadang-kadang sangat-sangat wah saya harus Dalkar itu kan. Iya. Jadi terhadap pelanggaran tertentu itu harus didalkarkan. Jadi tidak semua pelanggaran ya harus dalkar. Ya. Terkait dengan dalkar ini memang hanya diatur di 6 pasal dalam Perkasal 30 itu. Tapi sudah terwadahi lah. Nah, yang pertama gini, terkait dengan dalkar. Ada 3 golongan Mbak tentang dalkar. Golongan yang pertama, prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran disiplin, ya, pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin terkait pelanggaran asusila, penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan wewenang. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua itu prajurit yang dijatuhi pidana bersyarat atau pidana penjara di bawah 3 bulan terkait pelanggaran asusila, penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan wewenang. Terhadap 2 golongan ini, ya, dalkarnya hanya untuk pendidikan. Jadi kalau perwira pangkat letnan 1, saya contohkan perwira pangkat letnan 1 sudah di spespa. Untuk ke kapten itu tidak perlu dalkar. Sesuai dengan sanksinya. Kalau dijatuhi hukuman disiplin pidana berat berarti 3 periode tadi. Ya setelah 3 periode menjalani sanksinya, silakan di UKP-kan, boleh naik pangkat boleh. Nanti dalkarnya saat akan mengikuti Diklapa. Kan leto ke kapten silakan usulkan saja. Tidak perlu dalkar. Setelah kapten baru didalkarkan untuk mengikuti pendidikan Diklapa. Ini kalau perwira, karena kan yang hanya untuk Dikbang bagi perwira, Diktukpa bagi bintara. Nah, saya contohkan, Sersan 1 dijatuhi hukuman disiplin penahanan disiplin ringan berapa periode? Berarti kan 2 periode. Setelah menjadi 2 periode untuk Kaserka sudah boleh naik pangkat. Silakan di-UKP-kan saja, tidak perlu dalkar. Nanti saat Serka akan mengikuti Diktukpa baru diusulkan dalkar. Sama dengan Tamtama. Tamtama kalau dijatuhi hukuman disiplin atau pidana penjara paling lama 3 bulan terkait tadi pelanggaran asusila, penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan wewenang, itu dalkarnya hanya untuk Diktukba nanti. Untuk pangkat silakan dari satuan bawah ya, usulkan saja untuk UKP. Itu golongan 1, 2. Golongan 3 prajurit TNI Angkatan Laut yang dijatuhi pidana penjara lebih 3 bulan. Ini pelanggarannya apa saja? Contohnya pelanggaran penganiayaan, tapi dijatuhi pidana penjara 4 bulan, atau
KDRT dijatuhi pidana penjara 3 bulan 10 hari. Nah, ini dalkarnya saat mau dalkar, ya. Atau mau naik pangkat dalkar, mana yang duluan? Jadi kalau saya contohkan kapten, ya, kapten sudah di kelapa, mau naik pangkat harus dalkar. Atau kebalikannya, kapten belum di kelapa, mau di kelapa harus dalkar. Ya. Jadi ini yang masih di satuan bawah masih belum secara detail menerima informasi bahwa semua perkara tadi, perkara asusila, perkara narkotika, penyalahgunaan itu mau jatuh hukuman disiplin, mau pidana penjara, semua berbondong-bondong didalkarkan. Nah, untuk sidang dalkar 1 tahun 2 kali, Mbak. Jadi 1 tahun 2 kali dalkar. Periode pertama itu Januari, periode kedua Juli. Nah, jadi sidang dalkar nanti itu domainnya Sepersal. Namun juga diundang staf terkait, ada staf KUM, staf PAM, staf POM, staf inspektorat, termasuk para aspes Kotama ada diundang juga. Jadi artinya kita mengambil keputusan sidang dalkar itu secara komprehensif. Jadi satuan pengguna pun mengetahui, oh prajurit saya ternyata belum disetujui dalkarnya. Nanti hasil sidang nanti berupa berita acara sidang itu dikirim ke bawah, ke Kotama. Ada keterangannya, Mbak. Kenapa di drop? Kenapa belum? Ada keterangannya. Kenapa tidak disetujui? Kenapa di drop? Kenapa disetujui? Kan? Ada keterangannya. Bagaimana dengan istilah koneksitas? Apa sih koneksitas itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Koneksitas itu berasal dari bahasa Latin konexio. Ya, konexio. Ya, bahasa Latinnya konexio. Di Undang-Undang 8 tahun 81 diatur juga koneksitas. Di Undang-Undang 31 tahun 1997 diatur juga koneksitas. Tuh. Ya. Arti koneksitas adalah perkara yang dilakukan oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan dilakukan oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan militer. Ini diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, kecuali atas keputusan Menhan dengan persetujuan Menteri Hukum bahwa perkara tersebut diadili di peradilan militer. Kami sampaikan bahwa sekarang sudah ada jabatan Aspidmil di Kejaksaan Tinggi. Ya. Mulai tahun 2021 itu ada jabatan Aspidmil, Asisten Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi. Sementara yang ada Aspidmilnya baru 20 Kejaksaan Tinggi. Ya. Rata-rata yang sudah ada Aspidmilnya itu adalah Kejaksaan Tinggi yang di daerah tersebut ada satuan auditor militer. Ini peran dari Aspidmil. Apakah perkara tersebut akan diperiksa secara koneksitas atau tidak? Kasub mohon izin, tampaknya kita memasuki segmen terakhir mungkin. Ada yang bilang hari apes tidak ada tanggal dan waktunya. Apa pesan Kasubdis untuk seluruh prajurit TNI Angkatan Laut agar terhindar dari permasalahan hukum? Prajurit TNI Angkatan Laut agar kita terhindar dari pelanggaran, baik pelanggaran disiplin militer ataupun pelanggaran pidana. Yang pertama, laksanakan ibadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya, baik ibadah secara pribadi
Karena ibadahnya kan bisa pribadi. Contohnya yang suka puasa Senin Kamis, yang suka sholat duha, sholat tahajud, atau ibadah satuan. Contohnya kausari agama, ada peringatan Isra Mi'raj dari satuan, peringatan Maulid Nabi, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dengan bekal integritas tadi, iman yang kuat, pelanggaran akan bisa diminimalisir. Yang kedua, pada saat hari libur, long weekend, laksanakan kegiatan yang bermanfaat. Contohnya olahraga, contohnya silaturahmi ke teman, ke saudara, atau yang orang-orang yang suka berpikir, karena ada juga sering ada kajian-kajian, silakan ikut. Yang ketiga, hindari datang ke tempat-tempat yang berpotensi kejahatan. Contohnya datang ke kafe, karena kafe zaman sekarang kan masih marak kafe. Ada kafe yang menyediakan minuman beralkohol. Hindari, karena tadi kalau sudah minum beralkohol itu punya berpotensi melakukan kejahatan. Terus yang terakhir, prajurit TNI Angkatan Laut, prajurit Jalasana, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, ya. Tatkala akan melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan hukum, bersinggungan dengan hukum, silakan datang hadir ke dinas hukum mana saja. Silakan hadir, datang konsultasi. Kalau zaman sekarang istilahnya sharing, ya. Saya contohkan, prajurit kita, orang tua kita, mertua kita, kan tadi saya sampaikan bahwa orang tua mertua kan boleh minta bantuan hukum, akan melakukan jual beli tanah, entah akan membeli tanah, entah akan menjual tanah. Silakan datang ke Diskum, nanti akan diberikan nasihat. Oh, cara prosedur jual beli tanah seperti ini. Kan jual beli tanah kan perlu AJB, ya. Perlu dicek keabsahan tanahnya, perlu dicek di lokasinya. Nah, silakan hadir, datang, minta konsultasi. Termasuk juga contohnya jual beli kendaraan bermotor. Kan kendaraan bermotor jual belinya beda dengan jual beli contohnya lah jual beli beras. Kalau kita mau beli beras kan uang kita kasihkan, beras kita terima, selesai, sah udah. Namun kalau jual beli kendaraan bermotor kan perlu dicek administrasinya, ada nggak BPKB-nya, ada nggak STNK-nya. Kalau ada, kalau datang ke dinas hukum, tentunya nanti akan dibuatkan surat perjanjian jual beli kendaraan bermotor. Pada hari ini bertempat di mana, tanggal, nanti yang bertanggung bahwa ini si A sama si B, si A menjual, si B membeli, siapa saksinya. Karena begini Mbak, jual beli kendaraan bermotor kan untuk sementara waktu STNK masih atas nama kita, atas nama penjual. Andai kata dibuat kejahatan 3 bulan yang akan datang, tentunya nama yang akan dicari nama kita, nama penjual. Alangkah lebih gampangnya kita argumentasi, menyangkal, menyampaikan pendapat. Saat dipanggil, mohon maaf Bapak Polisi, mohon maaf Pak Munjin Komandan, kendaraan kami sudah kami jual, ini pembelinya, ini surat perjanjian jual beli kendaraan bermotor. Itu lebih gampang untuk pembuktian. Jadi jangan sungkan-sungkan, kembali lagi silakan pada prajurit kita yang akan beraktivitas kegiatan hubungan dengan hukum, silakan datang ke Diskum untuk koordinasi, konsultasi,
terkait dengan hukum. Baik, wah terima kasih banyak Kak Subdis untuk informasi dan pesan-pesannya di seputar hukum. Kita jadi tahu nih San, hukum di Angkatan Laut itu sendiri bagaimana dan seberapa berdampaknya bagi karir seorang prajurit TNI Angkatan Laut. Iya Vi, bener banget. Informasinya sangat bermanfaat dan kita jadi lebih paham ilmu hukum terlebih di dalam Angkatan Laut, di mana seorang prajurit harus menjadi contoh baik di dalam masyarakat maupun di lingkungan TNI. Sekalipun dunia runtuh, hukum tetap harus ditegakkan. Demikian bincang-bincang kita dengan narasumber yang sangat keren dan inspiratif. Jangan lupa ikuti terus podcast Naval Untold Story dengan cara like, komen, dan subscribe channel TNI Angkatan Laut. Terima kasih dan sampai jumpa di Naval Untold Story. Go, go, go! Jalas Veva, Jaya Mae!